Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abad Alwafi. Saya mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, jurusan D3 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan tahun 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang terjadi pada sistem saraf tepi maupun sistem saraf pusat. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Check it out. Nah, jadi yang pertama itu ada patofisiologi ulkus diabeticum berkaitan dengan neuropati dan penyakit arteri perifer yang disebabkan oleh diabetes mellitus. Hiperglikemia menghasilkan stres oksidatif pada sel saraf dan menyebabkan neuropati. Disfungsi saraf tambahan terjadi lebih lanjut oleh karena glikosilasi protein sel saraf yang menyebabkan iskemia lebih lanjut. Perubahan sel ini terwujud pada komponen motorik, otonom, dan sensorik dan ulkus diabeticum. Penyakit arteri perifer atau peripheral arterial disease atau PAD merupakan faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan ulkus diabeticum hingga 50% kasus. Disfungsi sel endotel dan kelainan sel otot polos terjadi di arteri perifer sebagai konsekuensi dari keadaan hiperglikemik yang terus-menerus, sehingga mengakibatkan penurunan resultan pada vasodilator endotelium yang menyebabkan penyempitan. Selanjutnya, hiperglikemia pada diabetes dikaitkan dengan peningkatan tromboksan A2, agonis agregator, vasokonstriktor dan patelet yang menyebabkan peningkatan resiko hiperkoagulabilitas plasma. Ada juga potensi perubahan dalam matriks ekstraseluler vaskular yang menyebabkan stenosis lumen arteri. Selain itu, merokok, hipertensi, dan hiperlipidemia adalah faktor lain yang umum terjadi pada pasien diabetes dan berkontribusi pada perkembangan PAD. Secara kumulatif, hal ini mengarah pada penyakit arteri oklusif yang menyebabkan iskemia pada ekstremitas bawah dan peningkatan resiko ulserasi pada pasien diabetes. Nah, neuropati mempengaruhi saraf motorik, sensorik, dan otonom. Kelainan motorik dapat menyebabkan kelemahan otot, atrofi, dan paresis. Kemudian, kelainan sensoris mempengaruhi daya sensori nyeri, tekanan, dan panas. Karena hal ini, banyak luka yang terjadi tidak diketahui oleh pasien sehingga terus-menerus terkena trauma atau tekanan yang repetitif. Kelainan saraf otonom juga berkontribusi untuk meningkatkan resiko infeksi karena mengurangi produksi keringat dan vasodilatasi. Nah, berikut salah satu penyakit yang ada di sistem saraf tepi ataupun ada gangguan yang ada di sistem saraf tepi. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan. Nah, baik, tadi kan udah ya penjelasan gangguan yang ada di sistem saraf tepi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gangguan yang ada di sistem saraf pusat, yaitu ensefalitis. Ensefalitis adalah peradangan parenkim otak yang berhubungan dengan disfungsi neurologis seperti penurunan kesadaran, kejang, perubahan kepribadian, kelumpuhan saraf krinal, gangguan bicara, dan defisit motorik dan sensorik. Ensefalitis dapat disebabkan oleh etiologi infeksi seperti virus dan bakteri, serta etiologi non-infeksi seperti proses autoimun. Nah, beberapa organisme yang dapat menyebabkan ensefalitis adalah virus simplex, virus herpes simplex, virus varicella zoster, dan mycoplasma sp. Nah, di Indonesia, ensefalitis juga bisa menjadikan komplikasi berbagai penyakit infeksi tropik, seperti pada infeksi dengue dan malaria. Nah, data epidemiologi menunjukkan bahwa kasus ensefalitis dapat terjadi pada semua usia. Namun, paling banyak terjadi pada anak-anak dengan insidensi sedikit lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Mortalitas tergantung dari tingkat virulensi virus dan daya tahan tubuh pasien. Diagnosis ensefalitis harus dipikirkan bila seseorang memiliki gejala penurunan kesadaran, letargi,
dan perubahan kepribadian mendadak. Ensefalitis harus dibedakan dari penyakit lain seperti abses otak dan meningitis. Pemeriksaan penunjang diperlukan untuk mengidentifikasi agen penyebab ensefalitis dan menyingkirkan diagnosis banding. Pemeriksaan penunjang mencakup pemeriksaan darah, pencitraan neurologi, dan analisis cairan cerebrospinal. Patofisiologi ensefalitis berbeda tertanggung etiologinya. Penyebab yang paling sering ditemukan adalah virus herpes simplex (HSV). Nah, ensefalitis virus, sebagian besar kasus ensefalitis herpes simplex diduga berkaitan dengan reaktivasi virus yang dorman di ganglia trigeminal. Kemudian, menyebabkan reaksi inflamasi yang menimbulkan manifestasi klinis seperti kejang, penurunan kesadaran, atau kelumpuhan saraf kranial. Nah, berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata ataupun sifat yang kurang berkenan terhadap para penonton semuanya. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.